Sebelumnya telah dibahas, berbagai kasus mendasar medan elektromagnet dengan mengabaikan keberadaan partikel bermuatan. Meskipun demikian, kita tahu bahwa antariksa yang sangat luas mengandung partikel-partikel bermuatan di mana kerapatan partikel rendah, namun jumlahnya sangat banyak. Sebagai contoh, pada ketinggian yang tidak begitu jauh dari permukaan planet, terdapat partikel penyusun ionosfer. Di luar ionosfer terdapat partikel bermuatan yang terjebak dalam sabuk radiasi Van Allen dan magnetosfer yang terlingkupi oleh angin matahari. Karena kerapatannya yang rendah, partikel-partikel di antariksa dapat menempuh jarak penjalaran yang jauh sebelum bertemu dengan partikel lainnya. Ini berarti bahwa sebuah partikel sudah banyak kali melakukan gerak gyro sebelum bertumbukan dengan partikel lain. Karena hal ini, antariksa dianggap sebagai medium collisionless, yaitu medium di mana peristiwa tumbukan antar partikel sangat jarang terjadi. Apabila tumbukan antar partikel benar-benar tidak terjadi, masuk akal jika perilaku partikel di antariksa diselidiki menggunakan pendekatan partikel tunggal, karena pendekatan ini mengabaikan keberadaan partikel lain. Namun, gerak partikel bermuatan dipengaruhi oleh gaya elektromagnet. Oleh karena itu, keberadaan gaya elektromagnet jangkau panjang di antariksa menghapus kemungkinan tersebut. Karakterisasi fenomena elektrodinamika di antariksa memerlukan informasi akurat tentang distribusi muatan maupun distribusi arus listrik. Padahal, untuk mengetahui distribusi tersebut, kita harus mengetahui posisi dan kecepatan sesaat untuk seluruh partikel. Prosedurnya memerlukan penyelesaian problem persamaan Maxwell-Lorentz tercoupling. Akan tetapi, karena jumlah persamaan yang ada memiliki jumlah yang sama banyak dengan jumlah partikel, pendekatan ini tidak cocok digunakan dalam studi analitik. Akan dibahas tentang gerak partikel dari perspektif partikel tunggal. Penekanannya adalah agar diperoleh pemahaman tentang asal-usul dan perilaku partikel di magnetosfer. Pembahasan ini dimulai dengan diskusi singkat partikel-partikel yang teramati dalam sabuk radiasi bumi. Kemudian, akan dibahas persamaan gerak Lorentz, agar dapat diperoleh pemahaman tentang gerak partikel dalam magnetosfer dipol. Sayangnya, solusi analitik persamaan Lorentz hanya tersedia untuk medan magnet dengan geometri sederhana, misalnya, medan magnet homogen. Secara umum, persamaan Lorentz dalam medan magnet tidak homogen bersifat tidak linier, dan solusi eksaknya tidak selalu bisa diperoleh. Studi tentang partikel bermuatan dalam medan magnet dipol dimulai sejak tahun 1895, ketika Christian Birkeland, seorang fisikawan Norwegia, melakukan eksperimen sinar katoda. Dia mencatat bahwa elektron terpandu menuju kutub magnet. Akibatnya, dia menduga bahwa aurora tercipta dengan cara serupa. Studi kuantitatif persamaan Lorentz dimulai pada awal tahun 1904 oleh Karl Stormer, seorang fisikawan Norwegia lainnya. Stormer tertarik dengan eksperimen Birkeland dan mencari penjelasan matematis, trayektori partikel yang teramati dalam eksperimen Terella yang dilakukan Birkeland. Secara numerik Stormer memecahkan persamaan Lorentz untuk kasus medan dipol. Meskipun demikian, diketahui selanjutnya, solusi yang diperoleh Stormer lebih cocok untuk memahami perilaku partikel sinar kosmik, energi tinggi dan tidak begitu berguna dalam menjelaskan partikel energi rendah di magnetosfer. Ada satu metode handal untuk menyelidiki partikel magnetosferik berenergi rendah, yaitu dengan meninjau persamaan Lorentz melalui pendekatan guiding center. Metode tersebut pertama kali digunakan oleh Hannes Alfvén. Metode ini melakukan pendekatan orbit partikel dalam medan magnet tidak homogen menggunakan teknik perturbasi orde pertama dan orbit partikel yang diperoleh berupa lintasan rata-rata partikel. Jadi, teori guiding center memberikan gambaran valid tentang perilaku partikel ketika jarak rambat partikel jauh lebih besar dibandingkan radius gyro partikel individu. Hal seperti ini biasanya terjadi pada partikel magnetosferik. Seperti dalam cabang lain ilmu fisika, akan dicari konsep invarian dari gerak partikel.
Konsep ini sangat berguna dan membantu untuk penggambaran gerak partikel adiabatik dalam medan elektromagnet yang kompleks. Untungnya, teori guiding center memberikan 3 buah invarian gerak yang dapat digunakan untuk mendefinisikan partikel yang terjebak dan mengalami presipitasi dalam sabuk radiasi. Akan diterapkan sifat invarian ini untuk partikel dalam sabuk radiasi bumi, dan juga akan ditunjukkan bagaimana teori guiding center mengatur gerak partikel tersebut dengan cara sistematis. Pembahasan ini akan diakhiri oleh diskusi singkat gerak partikel dalam medan magnet yang mengandung neutral point, neutral line, dan neutral sheet. Karena partikel yang mendekati titik netral mungkin tidak berperilaku adiabatik, akan kembali ditinjau persamaan Lorentz dasar untuk menguji permasalahan ini. Telah dibahas sebelumnya, daerah netral magnetik yang terjadi antara dua medan magnet dengan orientasi berlawanan dapat memiliki implikasi penting dalam fenomena astrofisika, geofisika, dan elektrodinamika matahari. Di magnetosfer bumi, daerah netral magnetik dapat ditemukan pada boundary magnetopause subsolar dan di ekor medan geomagnet.